kawula ingkang mulya kanten kita sing ngawiti awal sekaligus halal bihalal terkenali tradisi kula panjenengan halal bihalal. Napa tujuane kula panjenengan niat malih, niat ngrijiki ati sing ati kula panjenengan enten bundelan. Napa bundelan? Ganjelan. Pokoke sami menungsoni dumateng Allah kurang yakin, dumateng Al-Qur'an kurang yakin, atau yakin tapi sik dereng hakul yakin. Dereng ainul yakin, wae niku tingkatane keyakinan. Mugi-mugi ulan panjenengan termasuk ngawiti awal menika dumateng Allah. Napa sing didhawaken Allah di Al-Qur'an, napa sing dibekto kali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kula lan panjenengan tambah yakin lan tambah istiqomah. Lan dumateng sami menungsone termasuk kula pribadi lan sedaya rencang-rencangipun sedaya jamaah kula lan panjenengan kempalipun, mugi-mugi manah kula panjenengan dibersihaken, diricikaken saking sifat-sifat sing dadosaken nyebabe ilmu ingkang manfaat boten mlebet teng manah kula panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi fadilai halal bihalal awal iki ati kula lan panjenengan dumateng Allah lan Rasul tambah yakin lan tambah senang, tambah nyaman, lan dumateng sami menungsoni kula lan panjenengan tambah nyaman, tambah sayang lan tambah kasih sayang. Hilang segala bundelanipun. Nopo penyakit-penyakit sing garai ilmu ingkang manfaat, cahayane ilmu boten saged bersinar teng manah kula panjenengan. Mugi-mugi fadilai halal bihalal, fadilai ngawiti tafsir Injil menika, mugi-mugi kali Allah diparingi sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Hati ini diparingi terang, diparingi bersih, diparingi nyaman, dan diparingi tentrem. Amin ya rabbal alamin. Kira kinten siap boten hati minggulan panjenengan gawe ning gendelan. Insyaallah. Kanten nopo termasuk ati kali tonggo, kali konco, kali dulur iki perkumpulan ngoten iki. Lek sik enek gak nyaman, kan. Yo menawi bulan panjenengan senes nabi, senes wali Allah pasti enten niku. Tapi usahakan berobat. Disembuhkan. Ini diobati, minimal bulan panjenengan berusaha mengobati. Mugi-mugi fadilai kados ngoten iki gedhe tambah gedhe, mugi-mugi tambah ical, mugi-mugi ngantos sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Saged rame nggih, saling ngepuro, nggih saling bersih hati ini, saling husnudzon, saling mendoakan tentang kesaenan, tentang ningkataken iman takwa dumateng Allah. Saged nggih? Monggo kita kawiti pengaosan Injil menika, mugi-mugi ke depan kula panjenengan saged tambah istiqomah malih, lan saged tambah paham, lan saged tambah ningkataken pengamalan. Ngamalaken napa sing angsal kula panjenengan teng keterangan iki. Teng Al-Qur'an, teng hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dilampahi oleh ulama warasatul anbiya. Mugi-mugi ulan panjenengan saged nututi atau saged ngikuti. Amin ya rabbal alamin. Natos pundi niki? Suratul Hajj. Natos ayat 13, 14 nomor 15. 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yadhunnu an la yansurahu Allahu fid dunya wal akhirati falyamdud bisabab
falyamdud bisababin ila samai summal yaqta falyandur hal yudhibanna kaiduhu ma yaghib wa kadzalika anzalnahu ayatin bayyinatin wa anna Allaha yahdi man yurid innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Dan wawenten ayat sujud. Kemudian Maya Sa'ila wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadani khasmani ihtasamu fi rabbihim فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Mantun nerangaken napa niku? Nerangaken tanda-tandai orang sing kirang yakin. Orang yang gak yakin tentang Quran, tentang agama niku lan panjenengan iki. Quran Nabi lan boten yakin tentang ulama Rasul Anbiya ngene niku digambarkan wa minan nasi may ya'budu ala harfin.
Ada sebagian manusia yang menyembah Allah dalam keadaan ragu. Jadi gak yakin, harfin ini ragu. Nopo akibatnya, lek wong gak yakin temenan tentang agama ini, fa'in asobau khairun itma'an nabi. Ketika agamanya dilakukan kok mendatangkan kesenangan sesuai keinginan, maka nyaman kok, tentrem. Waduh enak temenan sholat duha. Lek di segini lah, tahajud senang krono nopo, wong muji, paham? Keluar banyak rajin tahajud, rajin sholat, jamaah, ternyata wong ini nyanjung keluar banyak. Temenan gitu. Lek tahajud, ngaji, keluar banyak ahli Quran, istiqomah, rizki lancar, awak sehat, wong-wong fotonya nyanjung. Keinginan gampang tercapai. Kira-kira senang nopo, itma'anna, tentrem nopo dan hati tentrem. Wa in asobathu fitnatun, tapi ketika orang-orang yang beribadah dalam keraguan tersebut, wa in asobat fitnah, terkena ujian, sholat tahajud, rajin ngaji, rajin jamaah, rajin dikir, ternyata loro, rezeki gak teko-teko, panen rusak, pelanggan melayu, kira-kira nyaman loh betul. Dari Allah, ketika dalam kondisi ngoten ulang panjang ngaji gak nyaman, tahajud gak senang, duha gak nyaman, mirengaken Quran walah gak nyeneng no, krono nopo, krono kondisi tidak sesuai keinginan. Bahasane arek sakniki gak sesuai inspektasi. Bahasane wong kota Malang ning kuliah-kuliah niku. No. Gak sesuai harapan. Kesenangan nih gak datang. Inqalaba ala wajhi. Hari dia kembali meragukan Quran, kembali meragukan Nabi, kembali meragukan dawe lampai ulama warasatul anbiya. Mugi-mugi Quran panjang boten-boten. Paham nggih? Wis disinggung bi Allah. Nek sebagian menungso lek pas nyaman sedaya keinginan ini dituruti sesuai keinginan, sesuai cita-cita, nyaman sholat jamaah, rajin ngaji, rajin seneng teng kiai ini, teng ustadze, yakin teng hadis sing diwaca, tapi giliran gak tercapai targete kesenengane, oh gak kena Pak Ustaz. Oh gak kena Quran. Jadi kurang baik. Ragu, meragukan Quran. Maka itulah panjenengan tujuan murid niku lho paham. Ketika terdapat sebuah hal yang tidak menginginkan niku berarti Allah badhe naikno derajat. Ngoten iki. Lek pun ulang panjang gak duwe salah lho iki. Sing bolak-balik kula sampeaken lek gak duwe salah teng Allah, lek gak duwe salah teng menungso, kok nyata kok pancen tidak nyaman, berarti ulang panjenengan siap-siap badhe naik kelas. Paham niku, makanya ulang panjang tetap konsisten. Derajat Allah berarti ulang panjang akan dinaikkan ketika ulang panjang rajin ibadah, rajin dzikir dan rajin berbuat baik dumateng sami menungsone. Kok hal yang tidak menyenangkan yang datang berarti ulang panjenengan akan naik derajat. Kira-kira yakin mboten? Insyaallah. Krono ini kan ukuran bulan panjang ibadah lek dilulu dunyo. Wong pancen kelas TK, SD pancen lek disangoni saka lain lek kon cita-citane tinggi. Gak duwe sango kerja cek iso saka. Kenapa? Karena sudah duwe cita-cita. Terus mboten. Lek lari SD gak disangoni kira-kira gelem sekolah mboten? Monggo. Dan model bulan panjenengan gini ku, paham? Jadi rezeki gak patek lancar ngaji, terus boten. Bronjo kok kurang, tambah ngaji sergap. Bronjo kok tambah kurang. Oh gak jodoh ngaji berarti. Kira-kira ngoten boten Bu?
Dan ini berarti kulan panjenengan salah memahami kehidupan. Nah ini biar Allah digambar ini penting ngaji. Mari riyoyoan, mari poso, ngaji male kok malah kulan panjenengan malah gak nyeneng no dunyoni. Kok iso hilang berarti kulan panjenengan kena ini khosirad dunya wal akhirah. Ketika ulang berbalik arah, ketika diuji kirang rezeki ini awake kirang sehat, wes biasa nih meningkat rezeki kok biasa nih dipuji wong kok moro-moro gak dipuji padahal awak wis apik lho nggih. Iki wis apik bilang. Awak wis apik. Berarti kulan panjenengan kok ragu teng agama nih, ragu teng Quran nih, ragu teng Nabi, ragu teng ibadah. Berarti kulan panjenengan khosirat dunya wal akhirah. Dunya ni rugi, akhirat rugi. Kenapa? Karena tidak mendapatkan hasil daripada ujian tersebut. Lek diikuti ujian ini berarti kan berarti loh. Apa ujian ini bisa sabar. Itu judulnya tentunya. Dari kahwal khusranul mubin itu yang mana kerugian sing nyata. Yad'u min dunillahi fala yadurruh wa ma la yanfa'u, justru dia menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Ini mantun diterangkan nggih. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'i. Dia justru mengajak kepada hal ibadah kepada hal yang tidak yang memberikan mudarat aqrabu min naf'i, ketimbang menarik kemanfaatan. Nabi sal maula wala bisal asir. Justru dia elek-elek penolong lan elek-elek konco. Jadi ketika bulan panjenengan si anu sergepan si apian kerja ketimbang ibadah. Si apian kumpul di wong sing seneng menghasilkan dunia ketimbang bi wong sing mengajak dekat dumateng Allah. Paham maksudnya? Nah itu yang dinamakan labisal maula wa labisal asir. Ari karena kulan panjenengan diuji terus gak kuat iman ni ari balik arah. Nopo sik lebih apian nyekel duit ketimbang kulan panjenengan menangi salat jamaah. Apian kulan panjenengan terus no pekerjaan menghasilkan dunia ketimbang kulan panjenengan hilang majelis tak. Ternyata penaan kumpul di wong sing seneng ngurus dunia ketimbang kumpul di wong sing ngurus akhir, kumpul di sing nyemangati akhir. Itulah wala biksal asir. Paling ele-ele perkumpulan. Inna wa yudhilul ladina amanu wa amilus sholih. Kecuali ngoten termasuk tengajak. Niku ulama menjelaskan orang yang diajak mendekat kepada Sang Pencipta, justru orang tersebut dengan secara sengaja meninggalkan Sang Pencipta lebih dekat kepada yang diciptaan podo makhluk. Paham ya? Gini kuau masjid tempatnya Allah, rumah Allah. Kulan panjenengan kudune seneng teng mriku, seneng napa sing diperintani Allah, malah kulan panjenengan lebih senang dumateng tempat yang tidak mengajak kepada Allah atau tidak senang kepada napa, senang pada makhluk. Berbeda dengan napa sing turunnya rahmat. Napa seperti kulan panjenengan kamu wa salat ilal bait, kecuali kulan panjenengan nyambung teng para wali. Kan makhluk, podo makhluk ini. Paham itu? Dan orang-orang soleh. Ini kan podo makhluk ini. Tapi tempat-tempat kayak masjid, ini kan podo makhluk ini kan? Masjid tapi tempat turunnya rahmat. Orang-orang soleh kulan panjenengan didekati, disenengi keranten apa? Keranten orang-orang soleh itu yang menyebabkan kulan panjenengan katut untuk mendapatkan rahmati Allah. Dan ini kucing salah pahami rencang-rencang orang yang tawassul. Tawassul itu yang dinamakan syirik. Paham itu? Ini kucing keliru pemaham. Kenapa? Karena kulan panjenengan mendekat kepada makhluk Allah yang menyebabkan kulan panjenengan iso nyaman.
maksud iso tambah mendapatkan rahmati Allah itu bukan syirik tapi itu adalah wasilah. Sekali diterami nggih. Nah niku bedane teng mriku nggih. Kanten napa lek di ayat niki diarani napa lek di maknane tekstual napa tekstual nggih. Secara lafaz berarti kula panjenengan diajak ke selain Allah gak oleh ya. Oke ya kudu Allah. Bahkan kula panjenengan dekat Nabi teng Madinah mawon wis percuma. Paham? Padahal kan boten. Kenapa? Karena di Madinah itu tanah haram, turunnya rahmat lebih besar dibanding tempat yang lain. Di Mekah nggih sami Ka'bah niku ya batu. Paham nggih? Ka'bah niku ya batu. Kenapa kok kula panjenengan mendekat teng Ka'bah? Karena Ka'bah di situ tempat turunnya besar, turunnya rahmat. Napa kula panjenengan kok digengken teng wong saleh? Karena orang soleh itulah orang yang paling besar mendapatkan rahmati Allah. Kenapa? Karena setiap langkah, omongan, zikir, ucapan, pandangan, nopo sing jadi gerakannya selalu mendapatkan ridho Allah. Podo bulan panjang perlu dunia berarti mendekat kepada orang-orang sing iso sekiranya maringi pekerja. Terus nopo? Kayak ngoten contoh. Bulan panjenengan lek pengin lancar dunia, maksudnya oleh pendamelan. Pasti bulan panjenengan dekat dengan orang-orang sing sekirane Allah memberikan pekerjaan lebih ngoten. Melamar teng para perusahaan-perusahaan. Nah, ketika bulan panjenengan pengin sugih teng akhirat, berarti bulan panjenengan mendekat kepada orang-orang yang diberi agamane Allah. Ahli Quran, ahli hadis, ahli istiqomah. Menjalankan perintah agama. Ini kulan panjenengan tawassul namanya wasilah. Ini karena napa wa filaki al-ihtija lil khaliq. Ketika kulan panjenengan duduk di Baitullah, duduk bersama-sama orang-orang soleh, hakikatnya itu adalah kulan panjenengan iltija, ngungsi dumateng Allah. Maksudnya menuju kepada Allah. Yang jenengan tang mriki kan pengin dapat rahmati Allah napa? Nosok pengin pemberian kula. Wong kula padha bingung iki. Terus napa? Keranten napa? Keranten teng mriki dibacakan ayat Quran. Dijelaskan dawuh Allah, dijelaskan napa disampaikan dawuh baginda. Makanya hakikatnya adalah kulan iltija. Maksudnya apa iltija? Ngungsi dumateng Allah, menuju Allah. Hakikatnya kan ngoten. Cuma krana kula mawon ketepaan kula mawon sing saged maca. Nek jenengan iso maca paling gak kira golek guru teng kula itu. Teng Darul Hadis. Teng niku ada sing ahli hadis. Lha ngoten. Teng ame Habib Soleh. Tapi ketebin jare wong. Wong sing cedhake libar-libur ae. Pak, no male tau. Terus ngoten. Ini Pasuruan wong alim habaib sinten Habib Taufik. Kira-kira jenengan iso istiqomah ngoten. Oh, setahun sekali ae ziarah Mbah Amin. Dan ngoten. Biasa-biasa enggak kata-kata tapi istiqomah insyaallah nyampe ngoten. Paham nggih? Meskipun kula wis pas-pasan ngoten. Paham nggih? Kula pas-pasan tapi bulan panjenengan meskipun pas-pasan tapi kompak, kira-kira kuat ngoten. Istiqomah kira-kira kuat ngoten. Kuat. Jadi terami mawon ilmu sing angsal bulan panjenengan memahami bareng-bareng niki nggih pas-pasan. Tapi istiqomah insyaallah Allah san. Karena napa hadis jelas Allah enggak perlu napa sing paling disenengi Allah sing istiqomah meskipun gede nggih kan kata tapi dengan setahun sekali ngaji ngene Habib Umar rawuh teng Madinah teng Indonesia rawuh teng jenengan ngaji nyambut gak tanggung-tanggung mulai teko Soekarno Hatta nyambut tapi Habib Umar kundur malih teng Yaman jenengan gak ngaji moro-moro gawe dhewe, dikir dhewe, moro rawuh malih setahun malih. Tapi ngajine teng Habib terus kuluan banyak enggak ngaji teng Habib Umar, ngaji tafsir di pas-pasan ngoten, tapi istiqomah. Kira-kira apik pundi kira-kira.
Jare kira. Allah seneng sing istiqomah. Tapi lek pas nyambut Habib Umar, Said Muhammad, Said Ahmad, enten Said Muhammad saking Mekah niku nggih tambah apik ngono. Bang, apik tapi tambah apik umpami. Niki mek perkiraan. Napa namanya percontohan. Jadi kuluan panjenengan iki gede-gede ilmu pas-pasan tapi damel istiqomah dan selalu berdoa ingin minta tambahan ilmu. Insyaallah dangu-dangu kuluan panjenengan kali Allah saged disempurnakan. Amin ya rabbal alamin. Ini kula bisa masih tergantung perkumpulan. Inna Allah yudhilul ladina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar innallaha yaf'alu ma yurid. Wong iman dan amal soleh, napa amal soleh niki wajib dilakukan, sunnah dilakukan. Niku yang namanya amilus solihat. Jadi kulan panjenengan lek sik dereng nawafil dilakukan mek fardhu tok. Iman amilus soleh tapi dereng sempurna. Tapi ketika sudah fardu dilakukan, sunnah dilakukan, maka kulan panjenengan termasuk innalladzina amanu wa amilus sholihat. Dua niki wis kene tengguran. Ketika kulan panjenengan mampu melaksanakan fardu sempurna, sunnahe sempurna. Napa sunnah lek semacam salat niki? Lek semacam salat kulan panjenengan qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'di lek contoh dalam duha dilakukan. Napa rawatib sing tidak pernah ditinggal Nabi. Napa malih tahajud. Ya lek umpamane kula panjenengan boten kiat tahajud, enek solusi terakhir salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, padha bik semalam ibadah. Niku minimal kita. Dek wis gak tahajud, jamaah isya gak jamaah, subuh gak jamaah, niku namine innalil. Allahumma sholli ala Muhammad. Tahajud orang, jamaah orang. Tapi ngaji tafsir, lumayan ya. lumayan. Tapi innallah. Nah ini dalam napa? Dalam salat. Lek dalam puasa Ramadan dilakukan sempurna, sing galer lagi sing galer. Lek sing istri yakin gak kira sempurna, tapi dikodok, dikodok sempurna. Pokoknya sempurna maksudnya iso semampunya dilakukan, terus sunnah dilampai. Lah niki yang namanya amilus amanu wa amilus sholihat dalam sholat, dalam puasa. Lek dalam sholat sunnah, lek dalam puasa di sunnah bukan cukup Ramadan. Intine nopo? Syawal dilaku. Kira-kira pantun nopo dereng? Ibu-ibu pantun sawalan. Kok kate sawal kok burung. Sibuk gawe jajan masak kata tamu. Lek gak dicicipi. Gak enak. Lek dicicipi gak yakin posone. Are gak poso Are nopo? Berarti sekiran amilus sholih kiran semua. Iman wis ono tapi amilus sholihai oleh setengah. Terus lho. Iki di dalam puasa. Lah jenengan lek benjing sik saged. Atau saat ini jenengan niat sawal kan dereng sarapan lho. Sing dereng sarapan nggih. Tapi gak usah lek sak niki. Kedataan. Laten make ini napa ini hidangan. Lebih api dahar lek niki. Lebih jeng siap no. Enggak nerami tamu dan ndak silaturahim, niati puasa. Nopo kranten Syawal itu tidak harus berturut-turut. Tidak harus mulai awal. Maksudnya hari kedua tidak harus. Saat Senin Kemis ya saya kon Senin Kemis. Niati Syawal. Nah niki kula panjenengan untuk menyempurnakan. Kalau niki kan sekirang 15 hari kali, 14 hari nggih. Lumayan sih iso 6 hari, mendet 6 hari. Kira-kira sambung no. Lek ingin melepet innalladzina napa wae ayat ini. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus sholihat.
sholihat. Sempurna bulan panjenengan. Orang-orang Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan amilus sholih. Napa tafsirani amilus sholih niku minal furudi wan nawafil. Jadi sempurna melaksanakan kewajiban dan sempurna melakukan kesunah. Intinya ngetok lah Pak, ngetok. Maksudnya ngetok niku lek wajib pasti sedaya kan lek wajib. Lek sunnah ya minimal lah. Lek enggak dicukup Syawal apa, lek enggak dicukup Senin Kamis atau Yaumil Bid atau Poso Daud ya minimal napa namanya? Sebulan 3 kali. Lek enggak mampu sedaya nggih minimal Syawal. Paham lho? Kenapa? Karena Syawal ukurannya seperti dawuh Nabi niku kayak seperti puasa sebulan penuh. Nah, ini Syawal masa sih durung kuat Syawal. Cuma waktu ini terbatas lek niki. Terbatas khusus waktu Syawal. Jadi ki saged bulan panjenengan. Saged napa? Saged mendhet 6 hari. Berarti benjing puasa Selasa boten. Kan sik 6 hari saged nggih. Kan 14 hari niki sisa. Senin puasa, Selasa boten. Rebu puasa, Kamis boten. Jumat puasa. Sampai selesai Syawal bulan panjenengan si asal 6 hari. Lek berhasil berarti setahun bulan panjenengan dicatat berpuasa. Maka bulan panjenengan masuk yudhilul ladina innallaha yudhilul ladina amanu wa amilus sholihat. Kenapa Ramadan selesai sunnahnya pun dikit. Keranten ditanya benjing. Sampeyan amilus sholihat ora? Ya amilus sholihat. Napa contohe kula poso fardu. Salat 5 waktu tapi sunah-sunah mboten kurang sempurna. Menapa mendhet wajib itu. Nah, ini amilus sholihat iku kurang. Niki khusus yang jalan lagi. Ini khusus yang jalan lek poso. Salat nggih sami. Ranten lek tiyang estri benten. Lek tiyang estri niku fardhu tok sing liyane menyenangkan suami. Kira-kira mari riyo bojo kulan panjenengan nyeneng napa tambah Nopo tambah mecucu wae. Nopo tambah nyenengno. Lek tiyang estri wajib itu Ramadan tok, salat 5 waktu tok, enggak usah jamaah boten termasuk. Tapi sing paling ditekankan kewajiban harus dilakukan kepada Allah dan kepada suami. 2. Jadi sunah-sunah enggak masuk. Tapi lek sakit sempurna malih, lek pingin kumpul kali Siti Khadijah, nggih kewajiban dilakukan, suami disenengno, sunah-sunahe dilambah. Oh, niki kelasé Siti Khadijah. Pingin kumpul Siti Khadijah lho boten. Gaya itu ini ditawan dong. Siti Pramodina Siti Khadijah. Cek nopo? Cek bapak-bapak boten gampang sesek. Cek boten gampang bingung. Lanten nopo? Lek biasane lek bojo wis mecucu, gak nyaman ibadah. Lah boten. Kulo nek wis bojo kate wis gak enak wasawangane, dikir lek gak kontrol, gak konsentrasi ngaji belajar. Wah ini luar biasa. Ibadah tiang estri niki wajib pasti pun lek sing wajib. Sunnah ini enggak usah sawal lek tiang estri. Cukup senyum ngalahno puasa sah. Ya lek tiang estri. Senyum ae. Bojone mulih sen. Duit belanja kurang yo pancet sen. Luar biasa ujian. Wah paling berat gini. Kira-kira saged napa ten senyum lek belanja kirang. Niki tantangane tiang estri iki, tantangane tiang. Tantangane bulan panjang gini ku. Nyenengno kewajiban istri harus disenengno. Napa malih? Ya sunnah wajib sunnahe kudu disempurnakan. Baru bulan panjenengan innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar innallaha yaf'alu ma yurid. Jadi Allah berkehendak menghendaki apa yang Dia kehendaki, memuliakan orang yang taat
dan menghinakan orang yang bermaksiat. Di tafsir Sholihat niku minal furudi wan nawafil. Maka yadunu alla yansurahullah fid dunya wal akhirah falyandud bisababin ila samai summal yaqta falyandur hal yubhibanna kaiduhu ma yalil. Niki ayat niki rada sulit dipahami. Tapi lek terjemahan ini ngoten. Orang yang mengira atau meyakini Allah tidak akan menolong para nabinya ketika di dunia dan akhirat, maka coba praktekno kata. Falyamdud bisababi, maka ambillah tampar untuk menuju langit. Langit ini sejenis langit dunia, tapi langit rumah, atap. Langit rumah, atap. Atap. Napa niki lek mani omahe mek usuk iki napa? Belandar ini dengan duhun tampar iket tentang langit-langit rumah, terus salah tentang gulun. Ini perintah Allah. Paham nggih? Perintah Allah. Lek ono wong gak yakin Allah tidak akan menolong nabinya dan agamanya. Jadi kula ragu. Orang yang kula umum ngoten ayat ini. Umum ingat, lek wong gak akan memberikan rizki dumateng kula panjenengan. Ini, tentang tafsir Qurtubi ngoten. Urusan rizki. Lek kula panjenengan ragu Allah tidak akan menurunkan rizki teng kula panjenengan. Cukup tampar. Ikaten kan. Ikaten teng atap langit-langit terus nganu nih. Napa namanya? Gantungan teng leher. Terus intinya suruh bunuh diri. Ken suruh bunuh diri, cek ero, paham gak? Cek ketok kalau Allah itu benar-benar menjamin uripe kula lan panjenengan selama urip teng alam dunya. Niki diyakinkan di Quran. Paham ya? Kenapa? Karena niki enek persepsi. Jadi orang-orang kafir niku ngomong, apa mau Muhammad ditelantarno di pengiran iki? Muhammad ditelantarno pengiran. Kenapa kenyataannya kayak itu? Gak kuat kan? Awalnya. Tapi kenyataannya kan luar biasa. Nabi Muhammad diusir di Mekah malah bersinar di Madinah. Bukan hanya di Madinah, tapi semua alam. Semua seluruh penjuru dunia, bahkan bukan hanya dunia, di alam jin, di alam lain juga terkena bersinar. Ini bahasane Quran ini ngoten. Ketika ada orang ini ayat, tapi teng Qurtubi niku meluaskan keterangan niki, lek ene wong gak yakin urusan rezeki. Paham gak? Jadi kulan banyak ragu. Lek Allah sudah menanggung rezeki kulan panjenengan, lek ragu, cukup tampar lek apa. Lek ikatan leher. Mati jangan ketok. Apakah mampu menghilangkan tipu daya? Apakah mampu menghilangkan keraguan dia? Keyakinannya benar. Jadi dipastikan di Allah. Sampai disuruh bunuh diri dia enggak pernah. Cek endang yakin kali. Paham deh? Cek endang ya yakin. Jadi kulan panjang enggak yakin akhirat pun. Oh ya jangan enggak yakin akhirat, coba pateni awal. Paham? Pateni awal enggak yakin akhirat. Getun. Apakah mampu ahyub hibanna kaidu? Apa dia mampu menghilangkan pertolongan Nabi tersebut? Lek keso, apalagi dia pancet. Makna ni falyatani waidon minha fala budda minha. Maka ikatan tenggorokan apa ikatan tampar yang diperintah oleh Allah di keken talen ini maka akan tetap tidak mampu menghilangkan kemarahannya. Intinya nopo? Ya pancet wong iki nek wis kan kadung nopo? Nek pun wis kadung gak yakin, maka orang tersebut disulit. Sedangkan Allah memberikan sampai contohan kayak ngoten. Sampeyan gak yakin ada pertolongan Allah, tidak yakin ada campur tangan Allah dalam kehidupan, terutama urusan rezeki lek teng tafsir Qurtubi. Coba ikatannya. Pasti. Puluhan panjangan iso ya langsung yakin, tapi kan tidak mampu menghilangkan guna. Menghilangkan apa? Hal yang tidak disenangi, maya gini, serangan. Wa kadzalika
anzalnahu, seperti itulah aku menurunkan ayat-ayat Quran kata Allah. Jadi Allah betul-betul meyakinkan bulan panjenengan. Paham itu? Bayang oleh wong gak yakin terhadap rizki yang telah ditanggung oleh Allah, bunuh diri sampean. Ayo. Perintah langsung. Cek yakin. Paham itu? Cek dan ya, maka nih kula lek wong kula nerangno akhirat, nerangno alam barzah. Lek kula panjenengan ragu, ayo dungo bareng-bareng cek dan yakinan. Paham? Ayat per ayat seperti yang disampaikan ulama tafsir Nabi menyampaikan setiap ayat akan menaikkan derajat kan orang yang ngaji majelis taklim disiapkan sayap malaikat kan lek mati langsung dimasukkan surga lek tiang ahli ilmu kan wonten cerita nih lek kulan panjenengan yakin wonten lek boten yakin di Allah digengken nopo digengken taleni le wah rizki kulan panjenengan yakin ditanggung Allah mboten? Yakin. Yakin temenan ta wae to. Wong buktine ninggal salat jam gara-gara sik golek wis. Akhire ngajine ilang gara-gara golek wis. Kulan panjenengan saking enggak makane teng mriki ayat ini memastikan bangkana yadunnu allayyan surahu. Siapa yang meyakini Allah tidak menolong nabinya, ditafsir ini agamanya atau hambanya, sing urip teng alam dunya, nah ini diluaskan tentang tafsir Qurtubi. Urusan rezekinya. Juhun lehere. Lalu tampar sarapan teng langit-langitnya. Di dunia gitu. Sejak di dunia ngantos akhirat. Intinya apa? Kulan banyak enggak yakin pertolongan Allah itu di dunia sampai akhirat. Rizki yang telah ditanggung oleh rizki dunia kulan panjenengan angsal rizki iso ningkatno ibadah, iso ningkatno syukur, iso bertahan hidup. Maksudnya untuk digawe ibadah. Sango ibadah. Bukan sango dunia akhirat. Napa sango ibadah? Dan apa? Sango ibadah. Maksudnya memperkuat yang mendidik kekayaan, hartanya, rizkinya digawe infak. Rizki sing ditanggung. Nek umpamane kula lan panjenengan dikei rezeki hanya dikengken nopo hanya cukup makan berarti untuk ibadah. Paham maksudnya? Nama sholli ala Muhammad. Nek enggak yakin pertolongan Allah dunia akhirat kalian dut pisan. Wis sampean panjangkan sebab nopo tampar. Talene teng langit-langit umai terus salat teng lehere. Intine kasarane kan suruh bunuh diri. Paham ya? Sumal yakto mari ditaleni teng leher putusen. Yakto. Paham nggih? Ayatnya ngono. Sumal yakto. Kemudian diputus. Tampari dah diputus. Kira-kira mati lah. Roto kan. Paham nggih? Roto. Kulan akan biayat nafsu binat abdi. Jadi kulan banyak roto teng bumi. Roto loro kan. Menjadi kama fis sohah seperti dalam kamusnya. Fal yandur. Terus sawangan, angen-angen, apakah hilang? Kaidu. Maksudnya tipu daya nih, keraguan tersebut. Mayagid atas apa yang kalian tidak senang, marahin. Falyahtani qaidamina. Seperti itulah aku menurunkan ayat. Jadi harus pembuktian kata Allah. Jadi Quran ini setiap ayatnya mampu menjawab keraguan. Paham ya? Menjawab keraguan kulan panjenengan. Jadi setiap ayat itu bukan hanya omongan dongeng boten. Ada perlu langsung dibukti. Contoh, lek Quran pancen iki karangan di menungso kan boten. Coba sampean gawin. Kan boten piye? Ditantang. Jadi pancen Allah niki nantang. Lek sampean ya ragu, meyakini Allah tidak akan menolong kepada hambanya, agamanya. Salah penapa? Taleni awakmu suruh napa namanya suruh ikat lehere terus mantun ngoten ditarik. Mantun ngoten potongan. Lek enggak mati ya loro kan ngoten. Paham nggih? Lek enggak mati ya loro. Seperti itu aku menurunkan Quran ayat timbaya sangat jelas. Intinya Quran panjang dikengken yakin temenan. Jadi enggak usah sibuk, enggak usah napa namanya bingung urusan dunia.
Gak usah bingung urusan nopo, keranten nopo niku pasrah, dikengken nopo, tawakkale kuat dumateng Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau dijenengan nek tenan dikengken ikhtiar mawon. Paham nggih? Lek ikhtiar pas. Kayak nyarno agama nih kita ngaji, kan agama ditolong Allah. Tapi lek enggak ini pengajian. Paham nggih? Lek enggak ini kira-kira iso paham nggak boten dengan tenaga tengguran. Enggak kira. Lek pengajian terus berjalan, tapi niku mik namung ikhtiar. Bukan berarti kehebatan bulan panjenengan. Oh, lek enggak ini awak. Oh, Islam enggak akan maju. Oh, cari sinten wong ditinggal Nabi Muhammad agama berjalan. Terus boten ditinggal Sayyidina Umar, ditinggal Abu Bakar agama mati no boten. Tambah menyebar kan? Terus wong sing jaga agama niku maka niku lan Bang ojo rumangsa gara-gara kula kan. Paham nggih? Oh, enggak ini aku sampean enggak kira ngaji. Oh, jadi sinten? Wong YouTube akeh ngene. Lek nek sekedar ngaji lho nggih. Sekedar ngaji. Oh, lek enggak dicekel aku jadi. Enggak kira maju jadi. Oh, enggak ini Nabi Muhammad agama berjalan. Nggih kan? Bahkan ketika Sayyidina Abu Bakar orang yang terbaik setelah Nabi Muhammad, dipegang Sayyidina Umar tambah menyebar. Terus Allah sing jogo. Jadi bukan karena siapa yang hebat, tapi karena memang dijaga Allah. Nah niki ayat niki kululan panjenengan intine dikengken pasrah total dumateng Allah. Hasil urusan Allah. Kululan panjenengan namung inti. Sing penting wis ngaji, ngoten nggih. Donga teng Allah. Hasilnya pangeran jenis kowe wani maju napa senis krono hebate kulan banyak, tapi Allah mari. Paham nggih? Niku perlu dipahami. Nek kula lan panjenengan enggak gampang rumangsa. Bayang oleh kulan panjenengan oleh krono aku. Bayang Nabi Muhammad pernah ngaku ngoten. Pernah ngaku ngoten napa Nabi Muhammad? Enggak pernah kan? Abu Bakar pernah ngaku yang terbaik? Mboten pernah. Malah terus menangis khawatir berpisah dengan Rasulullah. Sayyidina Umar pernah mengaku baik. Ketika di puncak kejayaannya bukan menangis, menangis. Nah, ini kulan panjenengan ojo gampang rumong. Itu termasuk kula pribadi. Oh, sampai kayak ini pengajian sampean. Oh. Enggak aku gak ngaji sampean, enggak kira ngaji sampean. Oh, cari sinten. Ditekokno bi orang bi Allah. Allah Maha menghendak. Innallaha yaf'alu ma yurid. Paham nggih? Allah menghendaki. Wallahu la ini terakhir wa annallaha yahdi ma yurid. Allah menunjukkan kepada orang yang dikehendaki. Nah, kula ditakdir menjadi orang sing maca niki keranten Allah sing nakdir. Jenengan sing mirengaken niku Allah sing nakdir. Niki padha-padha oleh hidayah. Paham? Nek boten oleh hidayah wis kadang eruh enek pengajian gak kuat milo. Terus boten. Kadang wis milo tapi gak kuat istiqomah. Katane boten. Wa annallaha yahdi mayyurid. Allah menunjukkan kepada orang yang dikehendaki Allah. Lah kula panjenengan sakniki termasuk orang yang diparingi hidayah oleh Allah. Alhamdulillah. Mugi-mugi hidayah niki mugi-mugi boten dicabut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, pun ngantos panjenengan busa atau mencabut hidayah sing sampun diparingaken dumateng kula panjenengan. Amin ya rabbal. Pun ngantos ya Allah, kula pun kadung istiqomah ngaos tafsir, kadung istiqomah ngaos hadis, kadung istiqomah melok majelis taklim, pun ngantos istiqomah niki dicabut. Nah ini kalau sering nyampe kula panjenengan lek majelis taklim angsal teng mriki teng pundi-pundi mawon nggih angsal. Saged dinami. Lek boten napa namine umpamane kula panjenengan senang urip teng pundi mawon, kok selalu berada di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, berarti kula panjenengan termasuk orang yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah.
hidayah kayak ini. Lek boten hidayah jenengan wis jan. Wong duwe bojo. Dijak ngaji gak gelem. Jenengan tumbas no mas wis sampean melo ngaji. Tak tumbas no mas pirang kilo? 3 kilo. Cek dolok-dolok melampai. Kira-kira gelem ngaji no boten? Mboten, Bu. Kira-kira gelem. Gelem awal, Pak. Awal. Yakin kalau gelem nek 3 kilo. Anggaplah 10 juta atau 5 juta gram lah ngoten nggih. Kalung lah ning kene ngaji ketok lah ngoten. Gelem napa boten? Gelem. Awalnya gak gelem tapi krono emas gelem. Tapi krono gak bersamaan dengan hidayah Allah. Oleh 3 bulan hilang. Boten. Ditanya kalau kok gak ngajar wis kesel. Wis mari tumbas mas waduh wis greges saya. Oh no aya alasane. Terus boten. Ini mawon. Kenapa? Karena tidak oleh hidayah. Makanya kulan panjang sing istiqomah. Kulan panjenengan sing sakit tasik nyaman berarti kulan panjang hidayah boten dicabut alhamdulillah. Oleh pun Allah nyabut. Oh jenengan iso-iso majelis libur. Senis jenengan tok. Kula kadang kuweden ya Allah. Lek napa? Lek kula lan panjenengan lek wis dicabut hidayah ngaji nih. Berarti Allah sudah mencabut kenikmatan kulan panjenengan mendengarkan ayat Al-Qur'an. Tapi lek majelis enggak melaku, tapi kulan panjenengan sik ditakdir oleh Allah ngaji tuh. Kula oleh majelis enggak enek bisa. Tapi kula sik saged ngaji, berarti ini gue sik alhamdulillah. Berarti sendiri boten dicabut. Hidayah boten dicabut. Niku sing kula tak wedi nih mari ngaji istiqomah, moro-moro gak enek pengajian, terus kula gak seneng ngaji. Gak meningkatno ibadah, gak nyenyiarno agama. Gak gelem melo ngaji. Lah niki sing diwedhek. Gak gelem jamaah. Gak gelem napa namine maca Quran malih. Lah niki tak wedi nih teman. Makane enek donga, Rabbana la tuzigh qulubana. Niku setiap waktu dungo ngoten kan imam-imam kan gitu. Itu biasanya sholat 5 waktu. Kenapa? Artinya itu luar biasa Allah pun cantos dicabut. Hidayah sing sampun dipan. Napa hidayah? Gini ki ngaji, sholat 5 waktu ngelangkoi fardu dan sunnah. Makanya mugi-mugi kulan panjenengan pengajian niki ngantos kulan panjenengan suwan kersane amin ya rabbal alamin. Kulan panjenengan mati, meninggal dunia, wafat, sedo ulang panjang diterusno yugo-yugo ulang panjenengan. Amin ya robbal. Terus sampai yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Ini luar biasa. Wa anallaha yahdi mayurid. Jadi kehendak siapa yang dikehendaki Allah dapat ini itu kehendak Allah. Gak enek sing ngeluh. Meskipun kulan panjenengan mau ngelemah napa ngelulutaken ati ni menungso dengan harta tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Nah ini kulolan banyak bersyukur temenan oleh hidayah. Oleh hidayah, oleh siko iso ngaji, iso jamaah. Luar biasa. Kulolan banyak berarti dicintai oleh Allah. Innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiina. Dan iki keraten innal ladina amanu wasabiina wan nasara wal majusa wal ladina asraku inna wa yafsilu bainahum yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah, orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang kelompok dari Yahudi. Ada yang mengatakan sabiin ini kelompok dari Nasrani. Sabiin, dipecahan. Kayak Nasrani Protestan kalau Islam kan macam-macam. Tapi Syiah niku tetap diarani Islam. Karena haji ini podo teng Mekah. Jadi enggak semua Syiah niku sesat. Enek Syiah sing benar. Wan nasara wal majusa dan orang-orang majusi yang menyembah api berhala patung. Waladina asraku dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Innallaha yafsilu. Besok Allah akan memutus menjadi hati menghukumi orang-orang semua ini. Kenapa ditafsiri tentu? Agama niku jumlah 6. Fal adyan sittatu. Agama itu 6. Wahidun lirrahman.
wa ashabi fil jannah. Satu agama untuk Allah. Jadi satu agama milik Allah. Dan pengikutnya yang mengikuti agama milik Allah ini pengikutnya fil jannah. Wa khamsatun lisyaiton, dan ada 5 agama itu agama ini setan. Wa ashabuha finnar, sedangkan pengikutnya 5 agama tersebut adalah di neraka. Sinten? Yahudi, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang syirik, menyekutukan Allah. Ini 5 agama ini setan, 1 agama Allah. Alhamdulillah kula lan panjenengan mengikuti agama ini Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Agama, jadi jangan sampai ulang panjenengan lek urusan agama semua agama podo. Maksudnya podo dalam kebaikan oleh, tapi lek podo dalam kebenaran enggak bu. Paham lagi? Kan semua agama kan mengajak kebaikan. Boleh lek tujuannya semua agama mengajak kebaikan. Tapi lek semua agama benar, berarti kulan panjenengan wis wa asrofu, menyekutukan Allah. Karena jelas niki teng tafsiran ini innal ladina amanu ay fal adyan sittatun. Agama itu 6, 1 untuk Allah, agama ini Allah, dan pengikutnya yang memiliki agama Allah ini adalah masuk surga, sedangkan 5 untuk setan. Wal majus, dan orang majusi kaum ya'budun nar. Jadi majusi itu dinamakan kaum yang menyembah api, menyembah matahari, menyembah matahari. Pun antun ngoten napa? Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah mengetahui terhadap segala sesuatu. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi was samsu wal qamaru wan nujum wal jibalu was syajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Sesungguhnya, apakah engkau tidak tahu? Alam taro. Apakah engkau tidak tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Semuanya sujud kepada Allah. Rembulan, matahari, bintang, gunung, pepohonan, semua yang melata di muka bumi. Wadawab, semua yang melata. Pokoknya apa sih murid? Ya, termasuk kecoa, cacing, nopo mawon. Mau yang mau yang tidak semua ya dong bima yuradu bi wa katsirun, dan kebanyakan dari manusia, berarti orang-orang mukmin semuanya sujud kepada Allah. Semua sujud kepada Allah. Jadi bulan tanya nih enggak rumawon sujud di matahari. Nih matahari ketika namanya surup namanya terhalang nih berarti. Niku ditanya tentang tafsir itu ditanya tentang hadis Nabi. Kemana matahari ketika tidak kelihatan mata? Padahal siang itu berada di aras Allah, di bawah aras Allah, dan dia bersujud kepada Allah. Mungkin termasuk bumi bergerak, termasuk mungkin bentuk bintang. Kadang enik nopo ya nopo niku enik niku namine sujud. Was sajar, tapi kulan panjenengan enggak paham. Tapi kan Rasulullah kan paham. Nabi paham tentang sujud-sujud, bentuk macam-macam sujud makhluknya Allah. Wa kasirun haqqun alaih, tapi kebanyakan manusia yang lain akan mendapatkan adab. Kenapa? Karena dia tidak mampu sujud kepada Allah. Intine nopo? Kula lan panjenengan niku sujud adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Ketika kula panjenengan mampu sujud ketika di dunia. Kenapa? Karena besok gak ini sujud malih ya. Ibu ini jenengan iling-iling. Ketika kulan panjang sujud di dunia, itu paling nikmat kenangan. Besok di akhir kenikmatan kenangan. Ketika kulan mampu sujud di dunia. Tapi kulan panjang kerbalik, ketika kulan banyak uang, mampu menikmati hidangan, wah, getun benjing akhirat. Kenapa? Kemakanan, kenikmatan rumah di akhirat lebih mewah. Terus makanan minuman teng akhirat gak enak sing maring efek. Jenengan sakniki umpamane seneng soda gembira. Ora kecanduan, enggak minum soda gembira gak nyaman urip. Kira-kira akhire kenik napa? Ginjal. Terus kan seneng kopi, akhire napa kenik napa? Kencing manis.
Seneng sing legi-legi. Seneng susu kelemon. Lha Toyo, ini efeknya apa tuh? Seneng mangan. Ini efeknya. Ketika kenangan kulan panjenengan di dunia yang diukur kenikmatan, maka besok akan rugi. Kenapa? Karena di akhirat bagi orang yang menjaga jarak dengan kenikmatan dunia tambah banyak oleh tengah akhir. Terus ngoten. Kan ngoten hadis Nabi. Terus ngoten. Semua kan mulai awal keterangan ini ngoten. Tapi ketika kulan panjenengan sujud tengah akhir teng dunia, maka itu kenangan yang terindah. Mampu kulan panjenengan ditempatkan di tempat sing paling api. Ketika sujud. Makanya nikmat terbesar ketika kulan panjenengan di dunia adalah ketika sujud. Kira-kira kulan panjenengan sing krasa nikmat kulan panjenengan di dunia nyekel duit napa sujud? Kompak. Yo maklum aja tentunya. Niki nerang sujud lagi, nerang sujud. Lek sakniki. Makane lek jenengan enggak yakin no mboten lek sujud nikmat terbaik. Tok yakin no yakin. Sakniki itu yakin ae ya. Kayak enggak disuruh bunuh diri kayak wau niku. Kelanten nopo pasti benar, pasti. Nikmat yang terbaik di dunia adalah sujud. Paham tuh? Karena nopo besok di akhirat gak ini sujud ya. Sujud di dunia itulah yang menjadi tolak ukur bulan panjenengan, menjadi orang yang termulia di sisi Allah. Tambah api sujud bulan panjenengan teng Allah, maka tambah tinggi derajat bulan panjenengan teng akhir. Nah ini patuhi teng Allah sujud. Maka nih iman dan hubbud dunia itu tidak akan menyatu di hati bulan panjenengan. Ketika enek iman, enek senang dunia, niku tidak akan menyatu, pasti harus dikalahkan. Tahu tuh? Ketika bulan panjenengan lebih dominan napa namanya imannya, maka pasti cinta dunianya berkurang. Tapi ketika cinta dunianya yang lebih besar, pasti sujudnya perlu dipertanyakan. Nama sholli ala Muhammad. Niki pentingnya belajar. Pun ngantos jenengan mari ngaji, waduh awak iki masa sih kurang diterami sujud. Nggih boten enggak diterami, pun diterami. Tapi kualitas sujudnya kirang kasarani kulan panjenengan Ramadan riyo wingi tumbas kelambi boten sing asli. Kira-kira boten paham lho. Kira-kira kulan panjenengan lek pingin tumbas kelambi pingin sing asli napa sing biasa-biasa. Sing penting padha bi asli nih. Pingin nih. Sing sah nggih sami nggih ngoten. Sing sae. Lah sujud nggih ngoten. Iman itu ketika Quran panjang iman ditambah menguat, maka kecintaan ke dunianya berkurang. Ketika kecintaan dunianya menguat, pasti imannya berkurang. Oh niku nas nabi lagi senis kula. Lah niki didamel angen-angen renungan bulan panjenengan. Paham lho nggih? Didamel bahan renung ketika kate turu niku. Niku maka ditafakkur sa'ah afdhalu min ibadati sana. Berpikir saja itu lebih baik daripada ibadah setahun. Maka di balik mantun pengajian ngoten kate turu diangen-angen. Awak iki teng pengajian mau hasilnya nang ndi posisi. Iki naik mari riyo iki cinta duniane naik apa iman sing naik. Paham lho iki? Kira-kira mari mudik mari riyo. Duit wis mulai kurang, nopo kerjane sing semangat, nopo ibadah sing semangat. Halo. Lha niki kan tolak ukur paham nggih? Niki sing digawe renungan. Paham nggih? Bukan memaksa wong namine naik iman menungso naik tuh. Dan niki dites niki mari Ramadan, mari Idul Fitri. Iki imane naik napa cinta dunia nih pekerjaan sing naik. Nah niku diangen diangen. Nah ini dikit alam tahu apa kau tidak tahu kata Allah. Karena sujud semuanya sujud. Paham, yakin, khusyuk tentang sujud ini. Huduk sujud ini. Bukan hanya manusia semua. Mantuno tenopo kata Allah, wa mayyuhinillahu fama lahu minhu. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka orang tersebut tidak akan mampu memuliakan orang tersebut. Orang yang dihinakan oleh Allah tidak akan mampu dimuliakan oleh manusia.
dia pun dihinakan. Siapa orang yang dihinakan oleh Allah? Adalah orang yang tidak mampu sujud di dunia. Hina. Orang yang tidak mampu sujud di dunia, maka dialah orang yang dihinakan oleh Allah. Bukan orang gak dikei dunia, Pak. Bukan orang yang dikei jabatan, boten. Banyak orang yang tidak iman, tidak menyembah Allah, hartanya lebih banyak, bahkan memiliki anak buah karyawan ewonan. Terus boten, orang yang tidak kenal sholat, orang yang bahkan menantang agama, bahkan yang membiayai, memerangi agamanya Allah, tapi di Allah diberi kekuasaan yang luar biasa. Itulah orang yang dihinakan oleh Allah, adalah tidak ada orang yang mampu memuliakan. Makanya ulang bersyukur dijadikan orang yang ahli ngaji, ahli ibadah, ahli Quran. Kenapa? Karena dialah orang-orang yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Orang panjenengan kali wis ngaji niki ojo sing dianggep mulya niki lek dompete tau. Bangun nggih. Kerjaane tambah naik, ibadah orang karib niku pun ngantos bulan panjenengan rumangsa mon kudune sadar apa bedane awak iki wong gak nyembah Allah kan. Paham iki? Apa bedane awak iki wong sing gak dikei kemuliaan Allah. Kenapa? Karena yang mulia di mata Allah adalah orang yang sujud, yang takwa. Lesane inna akramakum indallahi atqakum. Nas Quran niku. Wis gak diotak-atik wis. Pokoknya yang paling tinggi kemuliaannya di sisi Allah, sing paling tinggi kuat ketakwaan, tambah kuat takwa ini tambah mulia. Ngene tambah api kualitas sujudnya, maka tambah api pula derajat pangkat tengah Nama sallallahu alaihi sujud kulan panjenengan tadi ku ningali cuaca. Gini ku. Lha lek Ramadan cakep. Mari Ramadan. Ayo salat sunai pancet mboten. Kira-kira lek mantun Ramadan salat sunai kiat pinten? Kira-kira mantun Ramadan ibadah sunai kiat pinten? Kau beli apa? Jadi penting rawatib bertahan. Rawatib bertahan. Iku wis alhamdulillah wis rawatib bertahan. Jadi qobliyah ba'diyah niku bertahan alhamdulillah. Ramadan napa poso ning gini iku sunah pun. Mantune napa niku? Hadani Osmani. Jadi ada dua orang yang mukmin dan kafir. Ihtasamu fi rabbih. Jadi bermusuhan, berdebat tentang masalah agama. Lek wong kafir ngomong kuti ana usia buminar. Jadi lek wong kafir niku diberikan potongan kelambi dari api neraka. Dan disuntek mulai dari sirai ngantos entek kabeh. Jadi isi jeroan entek. Lulu nopo kayak timah niku, kayak aspal meleleh. Disoaken saking sirai. Niki lek kula panjenengan gak yakin ngoten kali Allah. Wis yusharu yudabu bima fi budi semuanya entek. Wal julud kulit ente walau nakomi wes disiksa kayak ngoten terus dicambuk di sana diuwas. Naudzubillah ini. Jadi gambaran nih. Ulama aradu. Ketika dia hendak berkeluar ternyata ditafsir ini bukan keluar. Bukan ingin keluar tapi ditokno. Saking panas umupe banyu panas niku. Nopo? Keluar dengan sendirinya. Paham nggih? Kayak niku lho lek ene bak nopo ene tenggelam kan ditokno ngene. Munggah dengan sendiri. Ternyata orang neraka itu bukan kenapa? Karena tidak bisa keluar. Tapi karena saking umumnya mumbul yang mantan mumbul dilepuk normal. Bukan mumbul yang tapi diumbul no kali saking pak umumnya air neraka. Uidu fiya min ghammin. Wis wong larangan. Waduh wis rasakno dihina. Inna wa yudkhilul ladina amanu wa amilus sholihati. Terus yang terakhir niki adalah Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini. Diulang-ulang nih Allah. Diulang-ulang orang beriman dan beramal soleh. Diberikan apa? Hiasan-hiasan. Makanya ibu-ibu hati-hati. Iling-iling. Koloran panjenengan. Hiasan ini tuh sampai nopo. Ketika orang di dunia, berarti hiasan anu niku sutro. Emas, intan, permata semuanya. Sampai mana penuhnya hiasan itu berarti
gelangi sampai tandai wudu. Jadi gelang itu yang istri pinjing nih mulai cincinnya penuh sampai pergelangan. Jadi nggak usah susah lek umpama nih gara-gara mudik, gara-gara riyoyo, gelang di ton, benjing dikodoi, benjing disediano, emasnya penuh sampai tandai batas wudu, bersinar kabeh. Nek wong lanang make sutra di dunia, make emas di dunia, maka besok dia tidak akan make emas selamanya. Tidak akan make sutra selamanya. Nek orang beriman minum khamr di dunia, maka besok di akhirat dia kok tidak bertobat, maka dia diharamkan minum khamr di surga. Naudzubillah, pertahankan, hati-hati. Wong mukmin ojo minum khamr. Kenapa? Karena di akhirat di surga ada khamr yang menyejukkan, yang menyenangkan. Tapi karena wis menikmati homer di dunia, terus dia tidak bertobat, maka dia selamanya tidak akan menikmati homer akhirat. Naudzubillah, ibu-ibu gengoten. Gara-gara sutro, gara-gara emas diton, moro-moro cucu gak mari-mari sampai riyo. Awas gak diganti dari. Berarti telah membuat hiasan emas dan sutra intan permata yang telah dipersiapkan oleh Allah besok di akhir. Gini ki ayat itu nggih, kula niki maos ayat. Pun protes tengku lo. Kok enggak ngenakno jare ibu-ibu buri-buri. Wolo mek nerang niki ayat-ayat pinten niku? Nerang hiasan. 23 nggih. 23. Pun wa wudu ila thayyibi minal qoli wa wudu ila siratil amin. Wallahu a'lam. Jadi hadis sithik nggih.